Cincinnya aja bisa kali ngebantu Agus sama jamnya tuh ya. Betul? Boleh? Mana Agus? Sini. Weh, janganlah. Lu bukan orang kayak gitu soalnya. Lu kenapa bisa masuk dalam pusaran kasus Agus donasi ini? Ya. Coba lu cerita. Awal mulai gimana sih? Jadi sebenarnya gua itu pertama kali itu ngeliat nih berita kan, biasa lagi rame. Habis ngeliat, wah seru nih. Tadinya niatan gua adalah gua pengen pansos masuk ke TikTok gua biar dapet views. Karena gua baru-baru ini kan lagi main TikTok ya ceritanya ya. Gua baru main TikTok, habis main TikTok gimana caranya supaya sambil mempelajari algoritma kan biar rame. Oke, gue suka deh orang-orang kayak gini nih jujur. Terus. Niatnya itu aja. Habis niatnya itu, terus gue pelajarin nih. Gimana sih perkaranya, duduk perkaranya. Gue tontonin lagi tuh YouTube lu. YouTube yang di sini ya? Yang di sini. Agus duduk situ. Oh ya? terus. Ya, terus habis itu setelah gue pelajarin, gue lihat ini perlu ada satu gerakan moral. Jadi gue bicara berdasarkan gue sebagai praktisi hukum pada saat itu. Iya. Karena gue bicara moral ya, ini kan kalau kita lihat hukum yang tertinggi di dunia ini menurut gue adalah moral. Karena yang namanya hukum itu bisa ada di dunia ini untuk meluruskan orang-orang yang tadinya yang gue bilang bermoral itulah, yang apa namanya urusan moral itulah. Iya. Kalau nggak kan orang bisa aja ngerampok di jalan. Betul. Betul nggak? Betul. Nah karena itu adanya hukum. Gue lihat yang kalian lakukan di sini adalah perbuatan moral. Oke. Cuman kan konteksnya di dunia ini tidak bisa semua hukum mencakup seluruh aspek kehidupan Moral itu. manusia. Oke. Contoh misalnya, gua masuk rumah lu kalau gua nggak salamin lu pasti marah sama gua. Bisa. Tapi tidak diatur di dalam hukum. Iya. Nah itu moral tuh. Iya. Sama halnya apa namanya kita di jalan geber-geber motor tidak ada aturan. Iya. Tapi kalau kita lakukan itu kita tidak bermoral. Iya. Nah hal itulah yang gua sampaikan bahwa yang kalian lakukan memang tidak diatur di dalam hukum, tetapi kalian sedang mengedepankan moral. Iya. Nah, kalau tidak ada satu perbuatan moral, tidak diatur di dalam hukum, kita kaitkan dengan hubungan kausalitas tadi. Kalian di sini melakukan podcast, lu melakukan podcast, lu memperkenalkan Agus di depan orang. Orang menyumbang. Iya. Setelah orang menyumbang, ada dugaan penyalahgunaan terhadap uang tersebut. Karena ada dugaan penyalahgunaan uang tersebut, lu sama Novi bertanggung jawab untuk menjaga itu dong. Betul. Kalau enggak, lu akan sama seperti orang promosi judol. Maksudnya? Promosi judol, ya judi online. Lu ajak orang untuk main di judi online. Iya. Itu kan suatu perbuatan yang tidak Yang melanggar, bermoral menggunakan media itu. Makanya sekarang artis-artis selebgram pada dipanggil dipanggil polisi apa segala macam untuk mempertanggungjawabkan moralitas itu kan. Jadi makanya gue bilang lu, Novi, adalah orang-orang yang saat ini sedang menegakkan moralitas itu. Dan bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Dan sebentar lagi akan dipanggil polisi. Gara-gara lu. Ini gue kasih tahu ya, gue kemarin digugat sama dia. Sekaligus meluruskan dan mengklarifikasi karena dia terserang. Iya, iya. Apa nih Bang Pablo ngegugat Bang Densu, ngegugat Novi. Iya kan? Iya, betul. Lu mau jelasin dulu nggak itu sebelum kita balik? Itu yang tadi gue bilang. Jadi kenapa gue harus gugat lu? Kenapa gue harus gugat Agus? Kenapa gue harus gugat Novi? Iya. Sebenarnya menggugat ini bukan artinya kita mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Iya. Kita lebih ingin menguji persoalan ini ke pengadilan. Oke. Kita setuju hakim itu sebagai wakilnya Tuhan Oke. di muka bumi ini. Oke. Maka kita bawa persoalan ini ke pengadilan. Kalau sudah masuk ke dalam ranah pengadilan, biar hakim yang memutuskan. Kalau misalnya hakim bilang, ya udah duit serahkan ke Agus deh, ya itu udah hakim yang mengatur itu, misalnya kan begitu. Atau misalnya hakim katakan ikutin polling, ya Agus juga tidak bisa berbuat apa-apa. Oke. Daripada kekisruhan ini, polemik ini menjadi semakin besar, ya udahlah bawa ke pengadilan, biar diputuskan hakim, selesai, clear. Oke. Gitu. Dan informasi nih, gue bukan cuma menggugat di pengadilan, Tapi tadi malam gue sudah laporkan Agus atas dugaan tindak pidana penggelapan. Gitu. Agus. Ya, Agus Salim. Dugaan tindak pidana penggelapan terhadap uang donasi tersebut. Lu bikin LP? Yes. Ada buktinya? Ada. Wah. Bentar ya. Berarti bisa penerima uang itu juga bisa kena? Penerima uang itu bisa kena. Dia aliran dananya kemana aja kan nanti bisa kita cek. Oh, aliran dananya nanti yang ditelusuri. Yes, betul. Kalau dia pakai ya? Kalau dia pakai. Kalau dia nggak pakai, nggak dong?
Tapi ketika dia mengalihkan, ditransferkan saja misalnya dari rekening si Agus tersebut ke rekening A, B, nah itu tetap nanti akan dipanggil. Pertanggungjawabannya ada. Oh ini surat laporannya, lihat ke Iya. kamera kali. Kelihatan Di nggak? situ tuh. Ini kayak konferensi pers ya. Ini udah lu press con? Belum. Oh, baru di sini. Jadi baru di sini. Waduh. Gitu. Jadi satu nama di LP secara pidana gitu. Iya, betul. Nah, gua kena LP, perdata. Gua gugat secara keperdataan. Gua kena perdata, Iya. Novi kena perdata, Iya. yayasan. Agus kena perdata. Jadi Novi enggak, malah yayasan, lu sama Agus. Kenapa lu? Kok Novi enggak? Loh, karena kan sekarang gini, kalau kita bicara hubungan kausalitas ya, Agus datang ke podcast lu. Iya. Datang ke podcast lu. Di bawah Novi. Dibawa oleh Novi ya. Ya, oke ya. Ya, Nah, kita uji nih. Oke, Ya. Agus ada di podcast lu. Iya. Lu memperkenalkan itu. Iya. Nah, nanti pada saat di persidangan lu bisa sampaikan tuh, oh iya dibawa oleh Novi, nanti Novi Oh, dipanggil. oke, baik, Oke, ya. Tapi kalau kita kan sebagai Gue nggak mau ditangkap sendiri. Gue Nggak ada ditangkap. Ini keperdataan. Habis Oke. itu masuk ke uang tersebut masuk ke Agus. Iya. Habis itu uang tersebut saat ini diawasi oleh yayasan dengan cara dipindahkan ke yayasan. karena Karena untuk mencegah adanya penyalahgunaan di kemudian hari. Oke. Jadi atas satu rangkaian peristiwa ini kita tidak bisa lepaskan hubungan kausalitas ini, ya kita bawa, kita uji di pengadilan. Oke. Di Begitu. sidang dong. Di sidang. Gue jadi saksi nih. Ya, lo jadi saksi. Apa pertanyaan kira-kira yang akan dikasih ke gua? Kita uji nih. Saudara sehat? Sehat. Sehat masih. Iya. Kemarin saya disuruh ini siram air keras muka saya. Iya. Tapi saya menolak. Iya, berarti Iya. saya masih sehat ya. Ya, harusnya Iya. uangnya di Kasih aja. Ini kan permasalahan pasti di pengadilan akan ditanyakan mengenai siapa yang menginisiasikan donasi ini. Ada nggak kira-kira? Ya, ada. Ada dong. Ada. Nah, berarti kalau ditanya yang inisiasikan, kalau gue bisa jawab sekarang ya, boleh nih gue jawab nih. Itu bukan Novi. Iya. Gua. Oh, bukan Agus? Bukan. Kalau lu nonton YouTube gue lagi, di situ gua yang menginisiasikan. Oke. Kenapa gue menginisiasikan? Karena gua simpatik. Iya. Dan gue tidak pernah melakukan itu di podcast gue sama sekali, baru pada saat Agus. Oh. Nah, gue menangkap itu dari Agus yang meminta bantuan. Kalau dari Novi, yang dia minta ke gue adalah semoga Agus bisa mendapatkan keadilan. Berarti yang pertama kali untuk membuka donasi bukan ada permintaan dari Novi dan bukan ada permintaan dari Agus. Bukan. Oke. Yang membuka Ada itu laptop nggak saya. biar gua catat dulu? Oh iya. Catat ya. Nah, kemudian saya bertanya kepada Novi. Iya. Setelah itu, ini rekening mana yang mau dimasukkan? Kata Novi bebas, boleh yayasan, boleh Agus.